Ya, awal-awal bisa gitu ya. Bisa. Sebelum tahu. Oke, dijawab dengan jism awal-awal bisa gitu ya. Oke. Tapi saya bisa menjawab insan dengan jism ketika saya menyamakannya dengan hajar. Insan mahwal insan wal hajar jism. Nah, berarti jism itu adalah jins bagi insan dong. Iya, jins bagi insan. Akan tapi jins qarib atau jins ba'id. Kita lihat apakah semua afrodnya jism bisa ditanya dan jawabannya adalah jism bersamaan dengan insan atau tidak. Kalau tidak bisa, kalau tidak semuanya, maka ba'id. Kalau bisa semuanya, maka qarib. Itu rutenya seperti itu. Kalau bisa ditanya semuanya, ditanya sebagiannya, itu dalam proses kita menentukan jins qarib atau jins ma'id bagi hakikat yang sedang kita tanyakan. Jadi jangan tanyakan benar insan dengan hajar, ini adalah jins qarib atau jins ma'idnya hajar, bukan itu rutenya. Walaupun itu bisa ditanyakan, tapi bukan itu rutenya. Rutenya adalah insan ini, jism ini bagi insan itu jins qarib atau jins ba'id. Maka kita butuh bantuan hajar, butuh bantuan nabat, butuh bantuan faros, butuh bantuan untuk ditanya bersama insan. Bagi insan bisa nggak dijawab dengan jism? Gitu. Bisa nggak semua afrodnya jism itu ditanya bersama insan dan jawabannya adalah jism itu? Nah, silakan direnungi terlebih dahulu, di murajaah terlebih dahulu, insyaallah akan paham. Dan ini mufid terhadap beberapa pembahasan dalam mantik. Khususnya tasawurat sangat penting sekali. Nah, dari sisi lain, insan ini, hayawan ini adalah jins, adalah insan jins atau bukan? Ini sudah sampai 0. Berarti jins terakhir mana? Hayawan. Ini jins. Ini jins terakhir. Jenis paling atas? Jauhar. Oke, jins. Jins paling atas, jins paling bawah. Tidak ada di bawahnya lagi ada jins. Tidak ada lagi di atasnya jins. Nah, kalau ada perkataan misalnya, ada misalnya di sini al-hadis dimasuknya jauhar, atau di sini ada syai, di dalamnya ada jauhar, atau makhluk, di sini ada jauhar, atau yang lain-lain kemudian baru jauhar. Tepis dulu, intinya ada pendapat atau disebutkan dalam Hasyiah Sorban bahwa jauhar ini adalah jins yang paling tinggi. Nanti kalau ada di atasnya ada lagi, di atasnya lagi, itu kalam nanti. Sekarang pahami bahwa jauhar adalah jins yang paling tinggi dan hayawan adalah jins yang paling bawah. Nah, yang paling tinggi ini disebut dengan jins a'la. Yang paling bawah ini disebut jins safil. Nah, ini semuanya jins mutawassit. Jins mutawassit. Atau ali. Ayo, diam. Ada jinsul ali, jins mutawassit. Kemudian ada jins safil. Ini udah ya, saya hapus ya. Al-ins tahtahu insu la jinsa tahtahu
Oke. Jins. Jins itu ada kalanya tahtahu jinsun akhar. Jins ada kalanya di bawahnya ada jins lain. Dan ada kalanya di bawahnya tidak ada jins lain. La jinsa tahtahu. Ketahuan kan ya? Ini jauhar adalah jins yang tahtahu jins. Kemudian yang haiwan adalah jins yang la jinsa tahtahu. Oke. Yang tahtahu jins ada dua. La jinsa fauqahu, ada yang fauqahu jins. Yang la jinsa fauqahu mana? Jauhar. Yang tahtahu jins plus fauqahu jins mana? Jism. Atau nami. Jism atau nami. Jism dan nami di sini. Kemudian jins la jinsa tahtahu, tidak ada lagi di bawahnya. Tapi di atasnya ada apa? Hayawan. Oke, hayawan. Oke, jins ada yang la jinsa tahtahu, la jinsa fawqahu. Bawahnya langsung afrod, bawahnya langsung anwa, dan di atasnya tidak ada jins. Itu disebut dengan jins munfarid. Contohnya khilaf, tapi di antaranya yang disebut adalah akal. Baru kejawab. Nah, berarti di sini namanya alim, jinsun alim. Ini jinsun mutawassit. Ini jinsun safil. Ini jinsun munfarid. Nah, karena yang la jinsa tahtahu dan la jinsa fawqahu itu barangkali dianggap tidak ada karena tidak ada contohnya, sehingga tidak disebutkan dalam matan ini. Maka disebutkan hanya 3 saja. Jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Dalam bahasa lain alim, mutawasit sama safil. Ba'id, qarib, wasat. Tapi istilah ba'id, qarib, wasat itu lebih cocok digunakan untuk yang tadi kita. Ada qarib, ada ba'id, tanpa menyebutkan wasatnya. Nah, itu istilah. Nah. Oke, sekarang coba baca kitabnya. Apa? Kitab SD. Tadarus akibatnya kan. Mau kaji ilmin alim wahyu apa sih pak? Ya terima terus. Nah, setelah selesai sulam, baru setelahnya langsung tahdzibul mantiq wal kalam di Sa'duddin At-Taftazani wa syarh al-Imam Al-Khabisi. Tapi memang marhalah jamiah memang seharusnya untuk mutawassit. Seharusnya. Tapi apa boleh buat semuanya dimasukkan? Padahal belum saatnya. Dipaksa ditetel sampai 4 tahun, keluar kayak gitu lagi. Hayawan itu kan termasuk lajinsa tatahud saja. Hayawan, ya. Terus misalnya di bawahnya kan hayawan itu kan namanya itu kan ada kayak misalnya ular, singa gitu kan, atau kucing misalnya gitu. Nah, terus misalnya jenis-jenis kucing itu nggak bisa disebut kucing itu. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia jenis-jenis kucing. Maksudnya ya kayak gitu sih, masih kalau dalam itu kan ada yang kayak kekeluargaannya dia gitu. Kan soalnya jenisnya beda-beda Ustaz, beda masih spesies apa satu spesies, tapi dia masih menyatu dalam makna kucing gitu. Aja masih beda-beda. Itu nggak bisa disebut apa biasa. Itu afrod, cuma tidak disebut dengan jeans. Di bawah-bawahnya itu tidak bisa
tidak disebut dengan jins. Itu bisa disebut dengan sinfun. Pengelompokan. Itu apa? Maksudnya kenapa? Nggak bisa dijadikan jins? Karena hakikatnya sama, sudah selesai. Kucing ini berbagai ragamnya itu hakikatnya sama, satu. Adalah hayawan yang bagaimana? Gitu. Sama seperti orang Afrika, Indonesia yang berkulit putih, yang Rusia yang bongsor yang apa. Itu beda-beda, tapi hakikatnya sama, hayawanun natiqun, dengan ragam yang beda-beda. Karena gitu ya, suku-suku kan beda-beda gitu ya. Kemudian secara fisik pun beda-beda gitu ya. Orang Afrika beda dengan orang Asia, beda dengan Eropa, beda dengan Amerika. Tapi hakikatnya sama, hayawanun natiqun. Sama itu kucing juga. Marga ini, marga itu. Apalagi kalau di manusia cuma dibedakan dengan marga Nasution misalnya. Itu nggak ada bedanya antara Nasution dengan Siregar. Secara kehayawaniyah natiqiyah. Kecuali kalau lagi ribut gitu ya. Kalau rabbit, mereka tuh nggak berakal. Oh, saat itu berarti Hakikat. Keluar hakikat. apa? Ada yang tanya kan benar? Bagi para filosof itu maksudnya yang berwujud dan berfisik atau gimana? Iya, berfisik. Ketika amal salah. Jinsa tahtago, jinsa bau jinsa bau ya. Dan perlu disebutkan gitu. Saya pernah menyebutkan tapi kepada sebagian di antara kalian bahwa filsafat itu terbagi menjadi 4. Filsafat itu adalah gabungan dari 4. 4 inilah yang ketika digabung kemudian dahulu disebut dengan ulumul hikmah. 4 itu apa saja? Pertama mantik, kedua riyadhiyat, ketiga tabi'iyat, keempat ilahiyat atau ma wara'a at-tabi'ah. Ma wara'a at-tabi'ah atau ma ba'da at-tabi'ah atau metafisika. Nah, ada mantik, ada riyadhiyat, ada tabi'iyat, ada ma wara'a at-taba', ma wara'a at-tabi'ah atau ma ba'da at-tabi'ah. Nah, dalam ranah mantik tidak ada masalah dalam kaidah-kaidahnya, dalam secara kaidahnya tidak ada masalah. Dalam riyadhiyat jelas riyadhiyat yang kemudian jadi matematika itu semuanya apakah haram kita mempelajari matematika? Tidak ada kalam dalam itu halal atau haram. Sama sebetulnya dengan mantik. Kemudian tabi'iyat itu ya fisika, masuk juga kedokteran, kimia dan hal-hal yang semacam itu, membahas tentang tabiat, tentang alam semesta ini, alam semesta yang terlihat oleh mata ini, yang bisa dirasakan, yang bisa didengar, yang bisa diraba, tabiat. Kemudian yang selanjutnya adalah ma wara'a at-tabi'ah, yang tidak terlihat oleh mata. Di luar alam semesta ini apa sih, ada apa yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa di panca indera. Nah, di luar ini ada apa? Nah, filsafat terbagi menjadi 4 ini. Ini adalah hakikatnya filsafat. Hakikatnya ini pembantu, ini madkhalnya. Hakikatnya filsafat itu adalah menjelaskan tentang haqaiqul asya. Itu tentang haqaiqul asya. Hakikatnya ini apa? Hakikatnya ini apa? Hakikatnya ini apa? Hakikatnya apa? Tapi pada ranah keempat ini mereka mencoba masuk dalam hakikat yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa diindra, tidak bisa akal, bahkan akal pun tidak mampu untuk mencernanya. Banyak hal yang bisa membingungkan akal. Yang mana akibatnya mencampuri 3 setelahnya. Karena saat paket saat itu. Sehingga jangan anti dulu dengan filsafat. Jangan anti dulu. Belajar, tahu, paham, nanti akan tahu mana yang perlu ditinggalkan, mana yang perlu dilanjutkan. Sama seperti mantik juga. Ini madkhul untuk filsafat itu. Jangan ke sana dulu. Kemarin dalam nadwah
ilmiah alamiyah yang diadakan senat, apa yang gimana caranya kita menjaga diri kita dari fikir yang mutatarrif, karena Azhar terkenal wasatinya. Apa yang menjaga kita dari fikir mutatarrif? Banyak sekali caranya, dan kata beliau tidak cukup disampaikan dalam satu muhadharah. Intinya atau singkatnya adalah dengan ilmu. Setelah ilmu, setelah kalian tahu sendiri, kalian merasakan sendiri, kalian bisa membedakan sendiri, silahkan kalian bisa memilih-milih. Ini yang kurang benar, ini yang tidak. Ini yang benar, ini yang kurang, seterusnya. Ilmu. Ketahui terlebih dahulu. Ketahui. Karena hakikatul idraknya itu adalah sesuatu yang mulia. Hakikat ilmu itu sesuatu yang mulia. Nanti berbeda dengan nanti ilmu ini mengetahui tentang sihir kemudian berakibat kepada nanti bisa menyihir orang, bisa menjamin-jamin orang. Misalnya kalau lagi diputus kemudian akhirnya dukun bertindak, itu yang lain-lain itu. Nah, itu di luar dari pembahasan hakikat ilmu. Hakikat ilmunya syarif. Ilmu, semua ilmu itu syarif fi dzatihi. Tapi dia karena bahaya bisa dijadikan bahan untuk melakukan sesuatu yang haram, itulah baru kemudian dia disifati haram. Haram kapan haramnya? Ketika dia digunakan untuk melakukan sesuatu yang haram. Tapi mengetahuinya, ilmunya itu sendiri itu tidak ada yang haram. Semuanya syarif. Al-ilmu fi dzatihi syarif. Nah, jadi ketahuilah selama itu pengetahuan, ilmu pengetahuan pelajari. Sebenarnya tentang nggak tahu sih benar tentang ilahiyat tadi. Kalau misalnya ilahiyat kan tadi antum bilang ada dua pertanyaan. Pertama tuh antum bilang ilahiyat itu ma ba'da tabi'ah. Ma ba'da tabi'ah itu berarti setelah tabiat gitu apa gimana maksudnya? Ya, di luar alam yang bisa kita rabai, di luar tubuh kita, planet, tumbuh-tumbuhan. Apa sih di luar alam semesta ini kok bisa ada manusia? Kok bisa ya al-ghaibiyat? Terus ini apa namanya? Tadi gimana falsafah itu bisa nemuin bisa mempelajari ma wara tabi'ah sementara dia nggak pernah ngerasain sesuatu, nggak pernah mempelajari sesuatu. Beda sama yang mantik, beda yang sama yang tapi yang tabi'ah sama yang matematika itu kan itu didapatkan langsung dirasakan di bumi kan misalnya. Kalau yang ilahiyat kan itu mereka nggak ngerasain apa yang di luar nalar kita, cuma berpendapat kemudian mengambil potongan-potongan dari yang tiga tadi itu gimana maksudnya? Itu mereka membahasnya karena athar. Karena atharnya. Athar itu yahdi ila mu'athir. Athar itu yahdi ila mu'athir. Nah, yang mereka bahas itu adalah mu'athirnya. Mereka mencari-cari apa mu'athirnya, nggak ketemu dalam tabi'ah. Sehingga mereka menyimpulkan ada di luar tabi'ah yang memberikan athar ini. Deh, fahamkan ya maksudnya athar sama mu'athir? Belum. Oh, belum. Adzan. Oke, loh kok habis? Bocor. Itu artinya apa? Artinya ada yang meminumnya. Athar itu ya istilah mu'athir. Artinya buatin lagi. Itu urusan lain. Walaupun ya dulu alat tadi. Tapi kok hilang itu, kok habis? Pasti ada mu'athirnya. Tidak mungkin tiba-tiba habis. Mu'athirnya imma jatuh, tumpah atau menguai atau menguap ya. Bilang tiba-tiba. Nggak mungkin hilang tiba-tiba kemudian tanpa ada yang menjadikannya tidak ada. Bahkan kalaupun hilang tiba-tiba, kita akan bertanya, siapa yang menjadikannya hilang tiba-tiba dengan ilmu gaibnya? Berarti kayak sabab-musabab gitu ya? Oke, bahasakanlah dengan sabab-musabab. Asar. Jadi semua asar itu pasti ada mu'athirnya. Ini lihat nih, pasti ada yang nulis. Kapanpun, siapapun menunjukkan kepada, pasti ada yang menulis. Tanpa kita mengetahui siapa yang menulis, tapi pasti ada yang menulisnya. Tidak mungkin tiba-tiba ada. Pasti. Nah, kemudian kita melihat alam semesta ini, kita melihat kita itu siapa sih? Itu siapa? Kemudian kita itu hidup begini, kita melihat kakek kita dulu hidup, tapi kemudian tidak ada. Begitu terus kakek-kakek semuanya. Dulu ada asar yang ada hadrah yang besar, kemudian tidak ada. Apa sih tujuan kita itu ada? Pasti ada tujuannya. Ketika kita memikirkan bahwa setiap apa yang kita lakukan, semua orang yang berakal itu pasti memiliki tujuan terhadap sesuatu yang dilakukannya. Nah, kemudian kita melihat semesta ini pasti ada yang menciptakannya.
pasti ada yang membuatnya. Kemudian siapa yang membuat itu? Siapa? Yang menjadikan kita kemudian ada, kemudian tujuannya apa? Cuma dalam proses berpikir kemudian mereka menyimpulkan bahwa alam semesta ini, karena kesulitan gitu ya, menyimpulkan bahwa alam semesta ini tuh qadim, tidak ada yang menciptakan, tapi ada yang muakhir terhadap diri kita. Tapi untuk alam semesta ini bukan. Alam semesta ini ada dan sebelumnya tidak dikatakan tidak ada, sejak dulu ada. Maka disebut dengan qadim. Itulah yang menjadikan, salah satu hal yang menjadikan falasifah dikafirkan, karena pendapat mereka yang mengatakan bahwa alam semesta ini qadim sendiri. Mereka melihat asar. Belum baca kan? Coba baca. Anak Banin. Banin. Kalau baca. Kalau yang ini namanya apa? Sama aja. Sama. Warnanya aja beda. Berarti hijau itu bukan hakikat dari Kadar dadar gulung. gulung. Dadar gulung itulah makanya warnanya hijau itu loh gitu. Dan yang hijau itu loh gitu. Oh, berarti enggak, karena ada yang merah. Ada yang pink juga. Ada yang Sesuai selera. Putih ya. apa? Ada yang nggak ada. Putih. Ada yang enggak ada. Iya, kalian enggak ada. Gus, belajar dulu. Gus. Nah, siapa yang baca? Faruk saya. Kalau saya Faruk. terbaik. Kalau terbaik. Walkulil ladzi. Faruk apa marganya? Enggak ada. Oh, Jawa. Saya tinggal di Medan. Sombong. Jawa kali-kali. Jawa boy. Anda tadi kapan bahasa Jawa? Medan sampai juga. Apakah kali itu? Enggak tahu. Ini marganya boleh. Dibaca naubongnya kemudian syarahnya. Cuma 3 bait kan? 3 baris. Syarahnya. Iya, 3 baris satu. Awalun salah satu. Nah, wa awwalun thalathatun ila syatat jinsun qaribun aw ba'idun aw wasat. Secara tartibnya adalah jinsun qaribun